koalisi besar yang ada pada Pak Prabowo itu tidak perlu dirisaukan oleh pendukung Mas Anies, karena faktanya semakin gemuk koalisi di atas, semakin jelas afiliasi kepentingan, semakin jelas kompromi kepentingan. Dan Anda tahu kan, di mana ada gula, di situ ada semut. Ya, wajar di Mas Anies kurang tokoh-tokoh politik, kurang mantan-mantan pejabat, ya. Karena mereka tahu Mas Anies ini tidak bisa diajak runding untuk bagi-bagi kekuasaan, tidak bisa diajak runding untuk ngerampok kekayaan negara atau manfaatkan jabatan untuk dapatkan proyek untuk kepentingan korporasi atau kepentingan bisnis. Di kubu yang lain itu mudah saja, karena sudah dipraktekkan selama mereka menjabat. Jadi kita maklumi. Jadi kalau ada yang mengatakan koalisi besar ini mengancam dan semakin berpotensi menang, rakyat Indonesia nggak usah panik, santai. Koalisi besar itu koalisi elit, koalisi uang, koalisi tokoh, koalisi partai, bukan koalisi rakyat. Mereka panik. Faktanya kubu Pak Prabowo dan Pak Ganjar mau dijadikan satu untuk melawan Mas Anies, melawan calon presiden yang rumahnya saja masih kredit. Guys, andai Pak Anies tuh belum pernah jadi gubernur Jakarta loh ya, saya kasih tahu nih, gubernur Jakarta loh, dan rumahnya kredit, ya mungkin kita anggap itu sesuatu yang ironi ya. Tetapi dia pernah jadi gubernur DKI, gubernur yang seluruh PAD seisi Republik ini, seprovinsi ini di Indonesia itu terbesar, tapi gubernurnya rumahnya kredit. Anda pakai logika saja. Kalau dia mau punya rumah di Menteng yang tanahnya 1 meter sudah 80 juta, bisa dia dapatkan. Orang dia gubernur Jakarta. Tanda tangan dia itu kalau dia manfaatkan untuk dapatkan imbalan dari para konglomerat, itu mudah. Dia bisa dapat rumah, bisa dapat apartemen, bisa dapat mobil mewah, bisa dapat uang ratusan miliar. Tetapi selama dia menjabat, hal-hal itu tidak dia lakukan, dia hindarkan, dan bahkan rumahnya pun dia ikuti proses pembayaran bulanan sebagaimana ketentuan bank. Jadi itu yang membuat koalisi rakyat semakin besar mendukung Anies dan mencemaskan mereka melawan Anies. Begitu kutub kekuatan Anies yang besar ini dikawinkan dengan kekuatan NU yang direpresentasikan oleh Caimin, komplit sudah. Paket ini paket komplit. Sederhana saja kita menghitung. Di berbagai survei tidak menafikan kemenangan Mas Anies Jawa Barat, Banten dan DKI. Pemenangnya Mas Anies. Di Jawa Tengah pemenangnya Mas Ganjar. Jawa Timur tidak ada pemenang utama, semua main di angka yang biasa-biasa saja. Mas Ganjar pemenang, tapi Mas Anies signifikan juga. Pak Prabowo juga begitu. Tapi begitu Mas Anies diambil Caimin, Jawa Timur menjadi naik. Kalau pertarungan 30 Jawa ini plus Banten DKI, siapa menang? Otomatis kali-kalinya Mas Anies menang. Pulau Sulawesi minus Sulawesi Utara, aku yakin saya Mas Anies menang. Ya, pasti menjadi pemenang utama. Ya. Pulau Sumatera minus Sumatera Utara, ya, pasti Mas Anies pemenang. Sumatera Utara ya kompetisinya ketat. Ya, Pulau Kalimantan minus Kalimantan Barat. Ya, pasti juga Mas Anies pemenang. Yakin saya Mas Anies pemenang. Ya.
Begitu pula Nusa Tenggara Barat, Mas Anies akan menang. Nusa Tenggara Timur, oke, Mas Anies akan kalah di sana. Ya. Begitu pula Maluku, Maluku Utara, Papua, ya Mas Anies menang di Maluku Utara. Pasti Mas Anies juga ada potensi menang di Maluku. Papua mungkin kalah, nggak masalah. Ya. Mari kita lihat kali-kalinya. Ini rasional, ya. Kemudian lihat saja sebaran suara di yang lain. Ini artinya bahwa potensi Mas Anies menang satu putaran di Pilpres 2024 itu akan menjadi fakta. Jadi yang dihindari dan tugas kita sekarang ini adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu. Mulai dari proses baginya surat suara, coblos, hitung, dan kemudian pembuatan berita acara. Ini dikawal betul. Ingat, hanya proses beberapa jam itu menentukan nasib Indonesia ke depan. Kalau 2024 ini kita gagal menghadirkan Mas Anies sebagai presiden, percayalah, Indonesia tidak akan baik-baik saja. Indonesia ke depan akan dikuasai oleh investasi asing. Indonesia ke depan akan diatur oleh kepentingan para konglomerat, baik konglomerat dari luar maupun dari dalam, yang semua muaranya menghancurkan kehidupan masyarakat, merampas hak-hak masyarakat. Ketidakadilan akan merajalela di mana-mana. Jadi rakyat Indonesia, Anda lihat sendiri kan, calon presiden yang punya hati dan yang benar-benar dari bawah, ya. Private jet yang dipakai Mas Anies itu dipinjamkan, guys, ya. Dia kemana-mana itu juga semua difasilitasi orang, bukan konglomerat, saya bilang. Itu pedagang-pedagang kecil. Ya, beda dengan mereka. Yang di belakang semua itu konglomerat. Mereka punya kekuasaan, bisa jalan kemana-mana, dimodali orang, bisa difasilitasi orang. Ya, beda dengan Mas Anies. Sudah waktunya kita pilih calon presiden yang benar-benar merakyat dan punya komitmen untuk membenahi kondisi bangsa yang memprihatinkan ini. Saya berharap seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, aminkan semua TPS, ya, aminkan semua hasil pemungutan suara dimanapun, dan aminkan semua doa yang ada dimanapun, ya, supaya orang-orang yang tertindas di negeri ini segera merasakan kemakmuran dan berhenti menjadi budak di negerinya sendiri. Salam perubahan.